Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas materi bahasa universal dan dinamis. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tiara Yaza Afifa dengan NIM 121062501. Saya Lia Rizka Utami dengan NIM 12106250028. Perkenalkan, nama saya Nasir Iqbal Fadila dengan NIM 12106250108. Perkenalkan, saya Sarah Hafizah Hidayat Kartika dengan NIM 121062557. Definisi bahasa menurut Laksana 1983 dan Joko Kenjono 1982 memberi batasan bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi dan mengidentifikasi diri. Batasan tersebut menurut saya sejalan dengan definisi dari Barber 1964 21 Wardell 1977 Berger 1949 18 De Souza 1966 16 dan Binder 1975 13. Secara universal, bahasa adalah ada ciri-ciri yang sama dimiliki oleh setiap bahasa di dunia. Contohnya, setiap bahasa memiliki kata-kata berkategori nominal, verba, adverbial. Setiap bahasa memiliki unsur konsonan dan vokal. Setiap bahasa memiliki satuan-satuan bahasa yang bermakna. Lalu ada contoh bahasa itu universal. Itu yang pertama ada kata sewo atau bu. Contohnya itu bu atau ha. Kenapa itu? Karena kata-kata itu dipahami secara universal sebagai tanda kebingungan atau permintaan untuk mengucapkan ulangan. Itu adalah bentuk salah satu contoh dari universal dalam berkomunikasi. Lalu yang kedua ada kata yang memiliki makna sama. Contohnya itu air dalam bahasa Indonesia, water dalam bahasa Inggris, mizu dalam bahasa Jepang. Kata-kata itu punya bunyi yang berbeda, tapi mempunyai satu makna yang sama, yaitu air untuk minum. Lalu ada universal hierarki aksesibilitas subjek. Contoh katanya itu pria yang memukul anjing itu sebagai subjek, anjing yang pria itu pukul itu sebagai objek langsung, wanita yang saya beri hadiah itu sebagai objek tidak langsung. Pria ini konsisten di seluruh bahasa dunia menjadikannya sebuah universal. Selanjutnya ada hukum vokal labial. Ini contohnya adalah television yang diserap ke dalam bahasa Jepang. Bunyi V berubah menjadi B dan bunyi I berubah menjadi U. Bunyi I berubah menjadi U adalah untuk mempermudah atau efisiensi pengucapan. Selanjutnya ada bahasa yang bersifat dinamis. Dalam buku Musik Umum karya Khairul Abdul Khair, sifat bahasa yang dinamis ini merujuk pada kemampuan bahasa untuk terus berubah, berkembang dan beradaptasi seiring waktu. Sifat ini menggambarkan bahwa bahasa tidak diam dan statis, melainkan selalu bergerak, berevolusi seiring perubahan sosial, budaya, teknologi, dan konteks komunikasi. Bahasa juga tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan perilaku manusia sepanjang keberadaan manusia, sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat. Karena keterikatan itulah bahasa selalu berubah.
dan tidak tetap. Perubahan itu dapat berupa permunculan kata atau istilah baru, peralihan makna sebuah kata, dan perubahan-perubahan lainnya. Selanjutnya ada contoh kasus. Yang pertama itu ada perubahan makna kata. Sebelumnya di sini saya minta maaf karena ada kesalahan atau double copy di sini. Nanti saya kurang lagi. Yang pertama ada perubahan makna kata. Nah, contoh kasusnya itu yang pertama ada perubahan makna kata. Ini tuh menunjukkan perubahan makna kata seiring perkembangannya zaman. Yang kedua itu ada penggunaan campuran bahasa. Contoh kalimatnya itu, aku lagi meeting sama klien, nanti kita bahas di WhatsApp. Nah, ini tuh di kalangan anak muda sering ditemukan campuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Yang ketiga itu munculnya kosakata baru. Contoh kalimatnya itu ghosting atau menghilang tanpa kabar dalam hubungan. Nah, itu kosakata ini belum ada sebelumnya, dan ini sekarang tuh menjadi bahasa sehari-hari di zaman sekarang. Terus yang keempat itu ada perubahan gaya bahasa di media sosial. Nah, contohnya itu penggunaan singkatan by the way, scroll atau upload, dan FYI for your information. Nah, bahasa yang digunakan di media sosial ini cenderung lebih santai, singkat, dan menggunakan singkatan atau emoticon. Yang terakhir itu ada adaptasi bahasa dalam industri pariwisata. Contohnya itu, silakan menikmati breakfast di restoran kami. Atau kata breakfast atau sarapan digunakan dalam kalimat campuran antara bahasa asing dengan bahasa Indonesia. Nah, ini di dalam dunia pariwisata ini bahasa Indonesia sering dipadukan dengan bahasa asing untuk mempermudah komunikasi dengan wisatawan. Contohnya, penggunaan frasa campur atau penerjemah spontan yang menyesuaikan kebutuhan komunikasi lintas budaya. Kesimpulannya itu, sifat dinamis bahasa mencerminkan adaptabilitas dan ketangguhannya sebagai alat komunikasi dan tetap relevan dalam berbagai konteks dan era. Nah, kalau bahasa secara universal itu adalah ciri-ciri yang sama dimiliki oleh setiap bahasa di dunia, seperti konsisten memiliki hierarki, aksesibilitas subjek, dan hukum labial vokalnya. Nah, ini referensi dari materi yang kita cari, ada 5 referensi. Oke, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Nama saya Wandana Mersyifa. Saya izin bertanya, bagaimana gaya bahasa di media sosial berbeda dengan bahasa formal, dan berikan contoh katanya. Terima kasih Wanda. Ada lagi? Nama saya Syifadati dengan NIM 121025068. Saya ingin bertanya, apakah dampak positif dan negatif dari bahasa bersifat dinamis? Terima kasih. Ada lagi? Skip dulu deh. Saya mau nanya. Nama saya Rizka Malia dengan NIM 12106255016. Pertanyaannya yaitu, apa kaitan bahasa secara universal dan secara dinamis? Terima kasih. Terima kasih. Oke, di sini aku mau menjawab pertanyaannya dari Wanda. Tadi pertanyaannya, bagaimana gaya bahasa di media sosial berbeda dengan bahasa formal? Berikan contohnya. Nah, gaya bahasa di media sosial itu dengan bahasa formal itu cenderung, kalau di media sosial itu cenderung lebih singkat, jelas, tapi padat, tapi mudah dimengerti gitu. Itu juga biasanya itu di sosial media itu tuh suka pakai emoticon yang lucu-lucu gitu. Nah, contohnya itu kalau bahasa formal itu, saya sangat senang dapat menghadiri acara ini dan bertemu dengan Anda semua. Nah, tapi kalau di media sosial itu, saya senang banget bisa ikut acara ini, ketemu kalian semua dengan emoticon senyum, love, atau Selanjutnya, izinkan aku menjawab pertanyaan
pertanyaan dari Mbak Putri. Pertanyaannya adalah apakah dampak positif dan negatif dari bahasa yang bersifat dinamis. Bahasa yang dinamis memiliki dampak positif dan negatif. Positifnya seperti memperkaya kosakata, meningkatkan kreativitas ekspresi bahasa dan memudahkan komunikasi lintas budaya. Lalu dampak negatifnya yaitu seperti penurunan kemampuan berbahasa formal, potensi kesalahpahaman antar generasi, dan pengikisan identitas bahasa nasional karena dinominasi bahasa gaul atau asing. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka Amalia. Pertanyaannya adalah apa kaitan antara bahasa secara universal dan bahasa secara dinamis? Jawabannya adalah hubungan yang saling melengkapi dan menjelaskan dalam tingkat atau proses yang berbeda. Dinamika bahasa beroperasi dalam ruang yang ditentukan oleh prinsip-prinsip universal. Perubahan-perubahan ini tidak melanggar universal, tapi memanifestasikan kemungkinan-kemungkinan yang telah diinginkan oleh universal. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.